Semangat pagi, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11 MIPA IPS dengan materi pemerintahan Belanda di Indonesia dan strategi perlawanan rakyat Indonesia. Pemerintahan Belanda di Indonesia dan strategi perlawanan rakyat Indonesia. Setelah VOC jatuh, Indonesia dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemimpinnya Gubernur Jenderal. Berikut nama-nama Gubernur Jenderal dan strategi politiknya. Herman Willem Daendels, Janssen, Thomas Sampson Raffles, Inggris, Van der Capellen, Van den Bosch, dan Van Vogt. Herman Willem Daendels, tugas pokoknya mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Tindakan Daendels membuat jalan raya Anyer sampai Panorukan, mendirikan benteng-benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon, memperkuat pasukan dengan beranggotakan orang Indonesia, dan mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Tindakan Daendels membangun jalan raya dengan kerja paksa yang menghubungkan kota Anyer sampai Panorukan yang disebut juga Road Post Road, Jalan Raya Pos. Berikut adalah kota-kota yang menghubungkan Anyer sampai Panorukan. Dari Anyer, Cilegon, Serang, Tangerang, Jakarta, Cibinong, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan Panarukan. Road Post Road, Jalan Raya Pos. Ini petanya bisa diperhatikan. Tindakan di bidang politik. Belanda juga berusaha memperbaiki keadaan Pulau Jawa dengan cara seperti berikut. Membagi Pulau Jawa dalam 9 prefek atau daerah, menjadikan para bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintah Belanda, memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman berat pada pegawai yang curang, mendirikan badan-badan pengadilan untuk mengadili orang-orang Indonesia sesuai dengan adat istiadat. Tindakan di bidang ekonomi. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, biaya diperoleh dengan cara menetapkan aturan penyerahan sebagian hasil bumi sebagai pajak atau kontribusi, menetapkan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah, menerapkan kerja paksa atau rodi, menjual tanah-tanah kepada swasta bangsa Belanda dan Tionghoa, memperluas areal penanaman kopi. Pemerintahan Janssen. Pemerintahan Daendels tahun 1808 sampai 1811 sangat keras sehingga membuat rakyat menderita. Tahun 1811 Daendels dipanggil pulang oleh Prancis untuk membantu melawan Rusia dan diganti oleh Janssen. Gubernur Jenderal Janssen lemah sehingga Indonesia diambil alih oleh Inggris di bawah pimpinan Thomas Sampson Raffles sampai tahun 1816. Pemerintahan Raffles. Raffles ini bersifat liberal. Adapun yang dilakukan oleh Raffles untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini antara lain menghapus kerja rodi, menghapus pelayaran bumi di Maluku, melarang perbudakan, menghapus pajak hasil bumi, melaksanakan land refusal atau sistem pajak bumi. Sedangkan pemerintahan Van den Bosch, Raffles jatuh dan diganti oleh Belanda kembali di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Gubernur Jenderal Van den Bosch melaksanakan sistem tanam paksa atau kultur cycle dengan tujuan untuk mengisi kas negara, terutama karena untuk biaya perang
dan menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Struktur birokrasi. Pada tahun 1848, pemerintah kerajaan Belanda memberlakukan konstitusi baru. Berdasarkan konstitusi tersebut, wilayah Hindia Belanda perlu adanya undang-undang pemerintahan sistem keuangan. Menurut undang-undang tersebut, pemegang kekuasaan tertinggi adalah gubernur jenderal. Perlunya tenaga pribumi yang dapat mengerjakan beberapa keperluan administrasi pemerintahan. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Gubernur Jenderal Van den Bosch melaksanakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, yaitu kewajiban rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional seperti tebu, nila, teh, kopi, dan tembakau. Sistem pemerintahan dan sistem hukum. Peletak dasar sistem pemerintahan adalah pemilu, juga membentuk pengadilan keliling dan pengadilan induk pribumi dan ketuanya para bupati. Untuk mengawasi kinerja pengadilan keliling, Belanda membentuk lembaga MK, lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Ketentuan sistem tanam paksa. 1. Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan. 2. Bagian tanah yang digunakan bebas dari pajak. 3. Hasil dari tanaman perdagangan jika kelebihan sisanya dikembalikan kepada rakyat. 4. Pekerjaan untuk menanam tanaman ini tidak boleh melebihi pekerjaan menanam padi. 5. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. 6. Kewajiban menanam tanaman wajib diganti dengan penyerahan tenaga bagi mereka yang tidak punya lahan. 7. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi langsung oleh para bupati, kepala desa, dan pegawai Belanda. Pelaksanaan sistem tanam paksa. Pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh adanya penyelewengan upah yang diberikan pemerintah Belanda kepada pamong praja sebagai penyelenggaraan sistem tanam paksa. Upah itu disebut kulturprosenten atau persentase dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Hal ini menyebabkan pamong praja menindas rakyat untuk mencari keuntungan sendiri. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Ada di Sumatera Barat, Perang Patri, ada di Aceh, ada di Batak, Banten, Yogyakarta dan Magelang, Goa, Ternate, dan Tidore. Sebagai tugas kalian, mengkaji strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat, menyajikan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan untuk pertemuan berikutnya. Karya kalian dikirim di Classroom. Demikian materi kita. Terima kasih. Selamat belajar. Disiplin mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat.